Shalom, selamat pagi teman remaja Baptis. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di minggu ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan Tuhan yang benar. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa kalau telah membiarkan kami berkumpul bersama untuk kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Memberkati kami meskipun kami tidak beribadah bersama ya Bapa, tapi kami tetap percaya bahwa Roh Kudus menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya kami berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya dalam nama kami bersyukur, haleluya. Kita mau mempersiapkan hati kita mau menaikkan satu pujian untuk firman dengan saya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah
Shalom, selamat pagi. Semuanya sehat ya? Puji nama Tuhan, kalau Tuhan senantiasa menjaga hidup kita sampai hari ini, biarlah kesempatan ini kita mau pergunakan dengan baik. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini, suasana yang luar biasa dengan pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, menuntun kami sampai hari ini, sehingga kami bisa menemukan waktu yang terbaik untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini tema kita adalah Tuhan adalah kreator dan kita adalah creation. Anak-anakku yang kasih oleh Tuhan, dari tema itu mengingatkan kepada kita. Sebelumnya kita akan baca dulu ayat yang mendukung firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anak-anak kita bersyukur ya. Tadi saya sempat membuat, semuanya pasti tahu, plasticine ya. Plasticine biasanya kalau dari pabrik itu kan harum ya. Ini saya buat dari tepung. Saya beri minyak sedikit, garam sedikit, kemudian air sedikit, ditambah warna sesuka kita untuk membuat ini warna apa sukaan kita ya. Nah, saya ingin ini membuat apa ya, bikin bentuk-bentuk kue, bisa dibuat bentuk hewan-hewan, bisa dibuat bentuk kesukaan kita. Bentuk apa? Saya mau bikin bintang. Ternyata buatan saya ini nggak bagus ya. Tapi kemudian saya ubah lagi, saya ingin bikin yang lebih bagus lagi, suka-suka kita yang membuatnya. Nah, anak-anak kasih oleh Tuhan, kita bersyukur ya bahwa dalam firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ingat bahwa Tuhan sebagai pencipta kita membentuk dan menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa kita sebagai yang diciptakan supaya kita hidup serupa dengan karakter Tuhan. Kalau di sini dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus, serupa dengan karakter Kristus. Apa yang menjadi karakter Kristus? Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya dan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Demikian juga pekerjaan itu untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita diciptakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Luar biasa loh anak-anak ya. Kita diciptakan istimewa dan dirancangkan sebelumnya ya, dipersiapkan sebelumnya. Jadi, melalui kehidupan kita, Tuhan mau supaya hidup kita ini lebih berguna lagi untuk kemuliaan nama Tuhan yang diciptakan untuk memberikan sesuatu yang terbaik juga kepada Tuhan. Tetapi anak-anak, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita lihat pandangan kita ke depan, banyak orang-orang yang masih melakukan hidupnya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan sebenarnya menghendaki supaya kita hidup di dalamnya, melakukan pekerjaannya, karena kita sudah diciptakan lebih dulu, dipersiapkan lebih dulu ya, sebelum kita lahir, sejak kita dalam kandungan ibu kita,
Tuhan sudah mempersiapkan kita. Untuk itu, biarlah rancangan Tuhan itu kita mau kerjakan melalui kehidupan kita. Ya. Pada hakikatnya banyak orang-orang dan bahkan anak muda yang hidup mengandalkan dirinya sendiri. Kita sebagai orang yang memiliki penyembahan kepada Tuhan, kita harus kreatif. Masing-masing kita diciptakan Tuhan kreatif, ya. Tuhan yang sudah menciptakan kita sebagai kreator, Tuhan sudah luar biasa. Enggak. Sama dengan kita semuanya ya, diciptakan punya karakter yang berbeda-beda, punya kelebihan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita sebagai orang yang disayang Tuhan? Tapi sayang, manusia yang diciptakan itu menjadi rusak oleh karena keinginan dirinya sendiri. Berdosa oleh karena keinginan-keinginan daging, kemauannya sendiri yang menonjol. Kalian masih ingat ceritanya Habil dan Kain? Habil dan Kain? Kisahnya Habil yang dibunuh oleh kakaknya sendiri karena kakaknya hanya menginginkan keinginan dirinya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Itu oleh karena egois emosi. Nah, sehingga mengorbankan adiknya. Anak-anakku yang kasih oleh Tuhan, dengan keinginan, pikiran kita, mari kita mau mendasarinya terus hidup dengan Tuhan, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tuhan mau supaya gambar Allah yang ada dalam diri kita ini kembali pulih, ya, dipulihkan lagi. Gambar Allah yang penuh dengan kekudusan, dengan kasih. Yang rusak itu Tuhan mau supaya kembali lagi diperbaharui. Setiap orang yang mau menyadari hidupnya adalah ciptaan Tuhan, hendaknya melihat karakter Kristus yang sudah ada sebelum kita diciptakan. Oleh sebab itu, mari anak-anak, kita ketahui bahwa arti dipersiapkan itu adalah berarti sesuatu yang sangat istimewa, ya. Kalau tadi saya hanya sementara saja, kalau buatan saya ini bisa aja nanti besok tidak saya gunakan lagi, sia-sia kan? Tetapi buatan Tuhan, kita sebagai buatan Allah yang istimewa, Tuhan mau ketika rancangan Tuhan itu dalam hidup kita bukan hanya masa sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Coba kalian menyadari bahwa usia 13, 14, itu usia persiapan kalian untuk memasuki remaja, itu sangat berarti sekali. Bu Wiwi pernah sampaikan bahwa waktu-waktu itu sangat berguna. Oleh sebab itu, supaya kita hidup di dalam Tuhan, ya, hidup di dalamnya, ya, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan itu kita mau kerjakan. Sebab hidup kita, segala sesuatu yang istimewa itu diberikan pada kita, itu adalah anugerah yang besar. Oleh sebab itu anak-anak, apa yang harus kita jaga dalam hidup kita? Iman kita. Kita harus jaga baik-baik supaya kalian yang kalau masa-masa sekarang ini masih harus ada di rumah, semuanya dilakukan di rumah. Ya, ibadah pun belum boleh. Dan oleh sebab itu manfaatkan dengan baik, ya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya terus setiap hari. Kita kan ada jam-jam baca firman Tuhan tuh. 2 pasal 1 hari. Ayo kejar untuk menguatkan iman kita. Melihat kembali kebaikan Tuhan, cara Tuhan menolong orang-orang yang disayanginya, termasuk kita, saya dan kalian semuanya. Nah, anak-anak pun kasih oleh Tuhan, memperbaiki cara hidup kita, ya. Kalau tadinya malas-malesan, itu harus dilawan itu. Bangun pagi itu perjuangan sekali. Ya, meskipun kalian nggak bisa bangun pagi, sempatkan waktu untuk baca firman supaya kalian makin kuat, kita makin teguh, ya, supaya
iman kita semakin bertumbuh, kita boleh merayakan sukacita oleh karena Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Kalau di dalam Roma 6 ayat 4 itu berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, ya. Hidup yang baru berarti melalui tingkah laku kita, perkataan, pikiran kita yang diperbarui supaya iman kita bertumbuh. Kita sebagai yang diciptakan melihat gambar, ya, karakter Kristus yang sempurna. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami mendapatkan firman Tuhan yang menyejukkan, menyegarkan kami, menguatkan kami. Biar kami sebagai ciptaan-Mu menghargai hidup ini sebagai persembahan karena Engkau yang sudah menciptakan kami sebelum dunia dijadikan. Engkau telah menjadikan kami sebelumnya. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan tuntun kami supaya kami di masa-masa ini kami tetap kuat di dalam iman percaya kami kepada Kristus. Tuhan, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami untuk kami bisa menjadi ciptaan yang baru, pertobatan, supaya kami boleh mengalami hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.